Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali, syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran walaupun melalui media online. Baiklah, salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan ke ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baiklah, tidak lagi memperpanjang mukadimah. Pada kesempatan kali ini yang sama-sama kita hormati yaitu dosen pengampu kita, yaitu Ibu Ika Darwati MSc, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang supervisi pendidikan, yang mana pada kesempatan yang pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya Respi Oktaviani. Kepada Respi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk saya untuk menjelaskan hasil dari makalah kami yang judulnya Supervisi Pendidikan, yang dimana yang pertama yaitu latar belakang. Dalam perkembangannya, pengawasan satuan pendidikan lebih diarahkan untuk memiliki serta memahami, bahkan dituntut untuk dapat mengamalkan apa yang tertuang dalam peraturan menteri tentang pengawasan. Tuntutan tersebut salah satunya tentang kompetensi dalam memahami metode dan teknik dalam supervisi. Seorang supervisor adalah orang yang profesional ketika menjalankan tugasnya. Ia bertindak atas dasar kaidah-kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pendahuluan yang pertama yaitu rumusan masalah. 1. Apa pengertian supervisi pendidikan? Yang kedua, apa tujuan supervisi pendidikan? Yang ketiga, apa fungsi supervisi pendidikan? Yang keempat, apa tipe supervisi pendidikan? Yang kelima, apa saja jenis-jenis supervisi pendidikan? Yang keenam, apa objek supervisi pendidikan? Yang ketujuh, apa saja langkah-langkah supervisi pendidikan? Tujuan makalah kami dibentuk yaitu pertama, untuk mengetahui dan memahami arti supervisi pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan dari supervisi pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja fungsi supervisi pendidikan. Yang keempat, untuk mengetahui apa saja tipe supervisi pendidikan. Yang kelima, untuk mengetahui jenis-jenis supervisi pendidikan. Yang keenam, untuk mengetahui siapa saja objek supervisi pendidikan. Yang ketujuh, untuk mengetahui langkah-langkah supervisi pendidikan. Baiklah, kita masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian supervisi pendidikan. Kata supervisi diadopsi dari bahasa Inggris yaitu supervision, yang berarti pengawas atau kepengawasan. Orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi disebut supervisor. Supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional, belajar, dan kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Supervisi disebut juga sebagai upaya yang dilakukan oleh para pengawas untuk melihat kinerja personal dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap salah satu bagian kerja yang tidak maksimal dalam menunjukkan kinerjanya. Yang kedua yaitu tujuan supervisi pendidikan. Di sini ada 8, yaitu pertama, membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu.
Yang kedua, membantu guru agar lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswanya. Yang ketiga, membantu melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah. Yang keempat, membantu menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dengan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan ideologi, memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima yaitu membantu guru meningkatkan kemampuan penampilan di depan kelas. Yang keenam, membantu guru dalam masa orientasi supaya cepat dalam menyesuaikan diri dengan tugasnya dan dapat mendayagunakan kemampuannya secara maksimal. Yang ketujuh yaitu membantu guru menemukan kesulitan belajar murid-muridnya dan merencanakan tindakan-tindakan perbaikannya. Yang kedelapan yaitu menghindari tuntutan terhadap guru yang di luar batas atau tidak wajar, baik tuntutan itu datang dari diri dalam sekolah maupun di luar yaitu masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi supervisi pendidikan. Itu pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga yaitu memperluas pengalaman guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Yang kelima itu memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam yaitu menganalisis situasi belajar mengajar. Yang keempat yaitu tipe supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu autokratis, yaitu supervisor penentu segalanya. Yang kedua yaitu demokratis, yaitu mementingkan musyawarah mufakat dan bekerja sama atau gotong royong secara kekeluargaan. Yang ketiga yaitu pseudo atau kuasi demokratis, yaitu demokratisme, yaitu dalam praktiknya sering terdapat seorang supervisor yang berbuat seolah-olah demokratis, seperti mengadakan rapat untuk musyawarah sesuatu permasalahan, tetapi dalam rapat tersebut supervisor berusaha memaksa keinginannya untuk dituruti bahwasanya dengan cara muslihat yang halus dan licik. Yang keempat yaitu manipulasi diplomatis, yaitu mengarahkan orang yang disupervisi untuk melaksanakan apa yang dikehendaki supervisor dengan cara muslihat. Yang kelima yaitu laissez-faire, yaitu memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada orang yang disupervisi untuk melakukan apa yang dianggap mereka baik. Baiklah, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Respi Oktaviani. Kepada Respi kami ucapkan terima kasih. Adapun untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu supervisi umum, yang mana maksud dari supervisi umum ini adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran, seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah. Kedua yaitu supervisi pengajar. Maksudnya yaitu supervisi pengajaran ialah kegiatan-kegiatan kepengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi baik itu personal maupun material. Yang ketiga yaitu supervisi klinis, yaitu supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual. Selanjutnya yaitu objek supervisi pendidikan. Sini adalah
ada pembinaan personil, meliputi kepala sekolah, guru, staf sekolah, serta didik. Kemudian yang pembinaan non personalnya yaitu nitik beratkan pada pembinaan suasana dan sarana dan prasarana untuk semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu langkah-langkah supervisi pendidikan. Yang pertama adalah pertemuan pendahuluan. Kegiatan yang bisa dilakukan yaitu menciptakan suasana kekeluargaan antara guru dengan supervisor. Yang kedua yaitu perencanaan oleh guru dan supervisor. Dan langkah yang ketiga yaitu pelaksanaan latihan mengajar dan observasi. Keempat, mengadakan analisis data. Dan yang kelima yaitu diskusi memberikan umpan balik, yang mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan umpan balik yang dilakukan oleh supervisor, yaitu bagian penutup, yang mana kesimpulan dari presentasi kita kali ini yaitu manfaat akhir dari proses supervisi adalah suatu hal yang tidak mudah dalam sistem manajemen personalia di Indonesia, seperti untuk melakukan mutasi, demotrasi, apalagi pemecatan petugas yang tidak baik dalam melakukan tugasnya. Itu pula halnya dengan perubahan kurikulum yang sangat bersifat sentralisasi yang kurang memperhatikan perbedaan dari masing-masing sekolah. Namun demikian, apapun halangannya, kegiatan supervisi harus tetap dilaksanakan walaupun hanya sampai pada batas yang sangat bersahaja. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.